Selamat datang di Nalar Rasa, tempat berbagi seputar psikologi manusia secara ringan, reflektif, dan membumi. Percakapan jujur antara kamu, nalar, dan rasa. Pernah nggak sih kamu bangun pagi tapi rasanya ada magnet raksasa yang menahanmu di kasur? Kamu tahu ada setumpuk kerjaan, email yang harus dibalas, atau bahkan janji kumpul sama temen. Tapi badan rasanya berat banget dan pikiranmu cuma bilang, nanti aja deh, 5 menit lagi. Akhirnya, 5 menit jadi 1 jam dan kamu menghabiskan pagi dengan scrolling media sosial tanpa henti. Kita semua pernah mengalaminya. Hari-hari seperti itu, di mana kita hanya ingin bermalas-malasan, adalah hal yang wajar. Kadang, tubuh dan pikiran kita memang butuh istirahat. Ini adalah cara kita untuk mengisi ulang energi. Masalahnya, kita hidup di zaman yang menuntut kita untuk terus produktif. Hustle culture membuat kita merasa bersalah setiap kali kita berhenti sejenak. Kita jadi khawatir dianggap pemalas kalau tidak terus bergerak dan berkarya. Tapi, gimana kalau perasaan malas ini nggak hilang-hilang, bahkan setelah istirahat cukup? Gimana kalau ini bukan lagi soal pilihan untuk bersantai, tapi lebih terasa seperti ketidakmampuan untuk bergerak? Inilah saatnya kita perlu waspada. Perasaan yang kita anggap sebagai kemalasan ekstrem bisa jadi adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam dan serius, depresi. Membedakannya memang sulit, tapi sangat penting. Ini bukan untuk mendiagnosis diri sendiri, tapi untuk meningkatkan kesadaran agar kita tahu kapan harus mencari bantuan. Berikut adalah 6 perbedaan mendasar antara rasa malas biasa dan tanda-tanda depresi. Tanda pertama, kamu nggak bisa sembuh begitu saja. Rasa malas biasa itu seperti saklar lampu. Kamu tahu di mana letaknya. Kamu mungkin memilih untuk tidak menyalakannya karena lebih nyaman dalam gelap, tapi kamu tahu kamu punya kendali. Kalau ada teman yang tiba-tiba menelepon dan ngajak keluar, atau ada deadline mendesak, kamu bisa memaksa dirimu untuk bangkit dan menyalakan saklar itu. Rasa malas itu seringkali bisa diatasi dengan motivasi eksternal atau rasa tanggung jawab. Ini lebih tentang keengganan daripada ketidakmampuan. Tapi dengan depresi, ceritanya sangat berbeda. Rasanya seolah-olah saklar itu rusak atau bahkan kabelnya putus. Kamu ingin sekali bangkit, ingin sekali produktif, tapi rasanya ada dinding tak kasat mata yang menghalangimu. Nasihat-nasihat seperti, ayo semangat dong, atau coba olahraga aja biar seger, terasa hampa. Bukan karena kamu tidak mau, tapi karena kamu benar-benar merasa tidak bisa. Energi mental dan fisikmu terkuras habis, seolah-olah bateraimu berada di level 0% dan chargernya hilang. Depresi bukanlah sebuah pilihan atau kurangnya kemauan. Ini adalah kondisi medis yang memengaruhi cara kerja otakmu. Tanda kedua, tidak bisa menghibur diri sendiri. Saat kamu sedang malas, kamu mungkin menolak melakukan pekerjaan yang membosankan, tapi kamu masih bisa menikmati hal-hal lain. Misalnya, kamu malas membereskan kamar, tapi kamu masih sangat menikmati nonton serial favoritmu sambil makan es krim. Rasa senang itu masih ada. Kamu hanya mengalihkan perhatianmu ke aktivitas yang lebih menyenangkan. Saat depresi, hal yang paling menyakitkan adalah hilangnya kemampuan untuk merasakan kesenangan. Konsep ini dalam psikologi disebut anhedonia. Hobi yang dulu kamu cintai, musik yang bisa membuatmu bersemangat, atau makanan favoritmu, semuanya terasa hambar. Bayangkan dunia yang tadinya penuh warna, tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Seorang musisi mungkin menatap gitarnya tanpa keinginan sedikit pun untuk memainkannya. Seorang gamer mungkin menyalakan konsolnya, tapi merasa hampa saat bermain. Ini bukan lagi soal bosan, ini adalah hilangnya koneksi emosional dengan hal-hal yang seharusnya memberimu kebahagiaan. Kamu tidak bisa menghibur dirimu sendiri karena sumber kebahagiaan itu sendiri terasa telah mati. Tanda ketiga, kamu kehilangan minat pada segalanya. Ini berkaitan erat dengan poin sebelumnya.
tapi ada sedikit perbedaan. Kalau anhedonia adalah hilangnya rasa senang, poin ini lebih tentang hilangnya minat dan motivasi secara keseluruhan. Ketika kamu malas, minatmu biasanya hanya bergeser. Kamu mungkin tidak tertarik mengerjakan laporan kantor, tapi kamu sangat tertarik untuk merencanakan liburan akhir pekan. Minat itu tetap ada, hanya saja fokusnya berbeda. Dengan depresi, minat itu seolah menguap begitu saja. Bukan hanya kamu tidak tertarik pada pekerjaan atau tugas, tapi kamu juga tidak tertarik pada hal-hal lain. Kamu tidak tertarik lagi mengikuti gosip terbaru, tidak peduli dengan film yang sedang ramai dibicarakan, dan bahkan tidak punya energi untuk peduli pada dirimu sendiri. Percakapan dengan teman terasa melelahkan karena kamu harus berpura-pura tertarik. Akibatnya, kamu mulai menarik diri. Kamu mengisolasi diri bukan karena kamu benci orang lain, tapi karena interaksi sosial terasa seperti pekerjaan berat yang menguras sisa-sisa energimu yang sudah sedikit. Tanda keempat, kamu tidak bisa berfungsi seperti biasanya. Kemalasan mungkin membuatmu menunda 1 atau 2 tugas. Mungkin kamu telat membayar tagihan atau kamarmu berantakan selama beberapa hari. Ini adalah gangguan kecil dalam fungsi sehari-hari, tapi biasanya tidak sampai membuat seluruh hidupmu berantakan. Kamu masih bisa pergi kerja, mandi, dan makan, meskipun mungkin dengan sedikit usaha ekstra. Depresi, di sisi lain, menyebabkan disfungsi yang signifikan. Ini adalah salah satu dari 4D yang digunakan psikolog untuk mengidentifikasi gangguan mental. Dysfunction, distress, defiance, danger. Disfungsi berarti kamu tidak lagi mampu menjalankan peranmu sehari-hari. Kamu mungkin tidak bisa bangun dari tempat tidur sama sekali, sering absen kerja atau kuliah, mengabaikan kebersihan diri, atau bahkan lupa makan. Hidupmu terasa berhenti. Ini bukan lagi soal tidak mau, tapi soal tidak mampu. Kondisi ini tentu saja menyebabkan distress, penderitaan batin, yang mendalam karena kamu sadar bahwa kamu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan itu memicu perasaan bersalah dan putus asa. Tanda kelima, kemalasanmu tidak dipicu oleh apapun. Seringkali rasa malas punya pemicu yang jelas. Aku malas banget hari ini, semalam begadang nonton bola. Atau, aku capek banget habis kerja lembur seminggu penuh. Ada hubungan sebab akibat yang logis. Rasa malas itu adalah respons alami tubuh terhadap kelelahan atau kebosanan. Depresi bisa datang tanpa diundang dan tanpa alasan yang jelas. Ini yang membuatnya sangat membingungkan dan menakutkan. Kamu bisa saja memiliki pekerjaan yang bagus, keluarga yang menyayangimu, dan tidak ada masalah besar dalam hidupmu, tapi kamu tetap merasa hampa dan sedih luar biasa. Orang di sekitarmu mungkin bingung dan berkata, "Kamu kan punya segalanya, kenapa harus sedih?" Pertanyaan itu justru menambah beban karena kamu sendiri tidak tahu jawabannya. Depresi bisa disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, ketidakseimbangan kimia di otak, atau trauma masa lalu, tapi seringkali episode depresi muncul begitu saja, seperti awan gelap yang tiba-tiba menutupi matahari di hari yang cerah. Dan tanda keenam, yang paling penting, ini bukan pilihanmu. Ini adalah poin yang paling krusial. Pada dasarnya, kemalasan adalah sebuah pilihan. Kamu memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Kamu punya kendali, meskipun kamu memilih untuk tidak menggunakannya. Kamu bisa memutuskan untuk berhenti bermalas-malasan kapanpun kamu mau, meskipun mungkin butuh usaha. Depresi merampas pilihan itu darimu. Bayangkan tubuhmu dibungkus oleh selimut yang sangat tebal dan basah. Kamu tidak memilih untuk memakainya. Kamu ingin sekali melepaskannya, tapi selimut itu terlalu berat. Setiap gerakan kecil membutuhkan energi yang luar biasa. Itulah rasanya hidup dengan depresi. Kamu tidak memilih untuk merasa seperti itu. Faktanya, orang yang mengalami depresi seringkali adalah orang yang paling keras pada diri mereka sendiri. Mereka menyalahkan diri sendiri karena malas dan tidak berguna, yang justru memperburuk kondisi mereka. Mereka berjuang setiap hari melawan suara di kepala mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah beban. Jika mereka bisa memilih, mereka akan memilih untuk sembuh dalam sekejap.
Memahami perbedaan ini sangatlah penting. Memberi dirimu izin untuk bermalas-malasan sesekali adalah bentuk perawatan diri yang sehat. Namun, jika kamu merasa kemalasan itu sudah berlangsung lama, merenggut kebahagiaanmu, membuatmu tidak bisa berfungsi, dan terasa seperti beban yang tidak bisa kamu angkat sendiri, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan. Bicara dengan psikolog atau psikiater bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda kekuatan yang luar biasa. Itu berarti kamu peduli pada dirimu sendiri dan mau berjuang untuk mendapatkan kembali hidupmu. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan bantuan selalu tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Nalar Rasa agar kamu tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan mentalmu. Bye-bye.